hendaknya benar-benar yakin di dalam permintaan kita, benar-benar merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ataupun untuk diijabahi doa tersebut. Li'azimil mas'alah fa innahu la mukrihalah. Untuk benar-benar bertekad di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijelaskan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan idza da'a ahadukum faly'azimil mas'alah. Kalau kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah ketika kalian berdoa. Seakan-akan kalian ini benar-benar mengharapkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian pernah katakan Allahumma in syi'ta. Wahai Allah, aku meminta kepadamu kalau engkau menghendaki. Jangan seperti itu. Hendaknya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tidak suka ketika seseorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang hampir sama seperti itu. Dijelaskan di sini, Allahumma firli, Allahumma arhamni in syi'ta. Hai Allah, aku meminta rahmatmu atau meminta ampunanmu kalau engkau menghendaki. Seakan-akan tidak memiliki kesungguhan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan di sini di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersabar di dalam berdoa dan jangan pernah meminta cepatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita minta cepatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dikabulkan doa tersebut, jika Allah belum mengabulkannya, nanti kita akan malas ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak mengatakan bahwa sudah tidak mungkin lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana digambarkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa doa kalian yakinlah bahwa pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkannya doa kalian jikalau kalian berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa tersebut pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian tidak tergesa-gesa di dalam kabulnya doa tersebut. Karena apa? Kalau tergesa-gesa, orang tersebut akan mengatakan da'autu falam yustajab li. Sudah akan pasrah. Aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu pasti orang tersebut akan meninggalkan doa tersebut dan doa itu tidak akan lagi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, dan juga dijelaskan tadi di dalam beberapa bab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa menghadap ke kiblat dan juga pernah berdoa pula tidak menghadap ke kiblat. Di antara hadis yang dijelaskan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa tidak menghadap ke kiblat di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat. Yang mana hadisnya kita ketahui, ada seseorang A'rabi yang ketika itu di dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirinya meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Di waktu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkhutbah tidak menghadap ke kiblat, bahkan membelakangi kiblat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu itu pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat. Tidak keluar kita ataupun selesai khutbah Jumat tersebut keluar dari masjid kecuali kita sudah basah kuyup daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di minggu kedepannya, di Jumat kedepannya, Rasulullah SAW pun juga berdoa untuk diberhentikannya hujan. Dan di waktu khutbah dan Rasulullah SAW tidak menghadap ke kiblat. Jadi kalau ada anjuran memang benar menghadap ke kiblat itu lebih baik, tetapi ada di suatu tempat ataupun di suatu kondisi, di suatu waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak wajib menghadap ke kiblat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sedikit ini yang bisa kita ambil dari hadis-hadis